Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya zaman ini berputar sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqluhu aqall wa absad. Seseorang semakin jauh dia dari cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh dia dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akalnya semakin kerdil dan semakin rusak. Akalnya semakin kecil, semakin sedah, semakin rusak. Ya, semakin jauh dari sunnah Rasul, semakin jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akal seseorang semakin kerdil dan semakin rusak. Fa akmalun nasi uqulan, dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah pada jilid yang ketiga halaman 864. Jilid 3 halaman 864, Ibnul Qayyim mengatakan, wa kullama kana ar-rajulu 'anir rasuli ab'ad kana aqluhu aqall wa absad. Seseorang semakin jauh dia dari cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh dia dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akalnya semakin kerdil dan semakin rusak. Akalnya semakin kecil, semakin sedah, semakin rusak. Ya, semakin jauh dari sunnah Rasul, semakin jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, akal seseorang semakin kerdil dan semakin rusak. Fa akmalun nasi uqulan atba'ur rusul. Manusia yang paling sempurna akalnya orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa afsaduhum uqulan, dan orang yang paling rusak akalnya al-mu'ridu anhum wa amma ja'u bihi, yang berpaling dari para rasul dan berpaling dari ajaran-ajaran para rasul. Semakin dekat kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin sempurna akal. Semakin jauh dari Rasul, berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul, akal semakin rusak. Walihadza, oleh karena itu, kana ahlus sunnati wal hadithi aqalal ummah. Oleh karena itu ahlus sunnah dan ahlul hadis yang mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul, yang mempraktikkan hadis-hadisnya Rasul, aqalal ummah, manusia paling berakal, manusia yang paling sehat akalnya, manusia paling sempurna akalnya. Wahum fit tawaifi kas-sahabati finnas, orang yang mengamalkan sunnah, orang mengikuti sunnahnya Nabi, mengamalkan hadis-hadis Nabi, ibarat ya sahabat di tengah manusia. Ibarat apa? Sahabat Nabi di tengah-tengah manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di dalamnya para jamaah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini khusus mimbabit tadzkir, sebagai bentuk peringatan untuk mengingatkan semata yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat, ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Apa yang ingin kita ingatkan? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
asyhuri indallah ithna asyara syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatash syuhuri indallah ithna asyara syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Dari 12 itu minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itu agama yang lurus. Tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di dalamnya. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Hadis Al-Bukhari menjelaskan ini para jamaah, dan juga Imam Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman ini berputar sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, as-sanatu ithna asyara syahra, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Wa Rajabun Mudhar, bulan Rajab menyendiri antara Jumadil Akhirah dengan bulan Sya'ban. Baik, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bulan-bulan haram. Abu Sayyab, sebutkan bulan-bulan haram tersebut. Abu, mana bulan haram? Imbiaran bulan haram Januari tanggal siwa nuka. Bulan haram tanggal 9 Zulhijjah. Atuh ke Anjak tanggal pada bulan Zulhijjah, bulan haram. La ilaha illallah. Baik. EP Katuan Ajaksel. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Apa yang ingin kita sampaikan di sini para jamaah? Telah disebutkan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah, sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya. Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum. Amal soleh lebih besar pahalanya di bulan-bulan haram. Wadh-dhulmu fihinna a'zamu minadh-dhulmi fima siwahunna.
Berbuat zalim pun di bulan haram lebih besar dibandingkan berbuat zalim di luar bulan haram. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'azima. Meskipun zalim itu setiap saat tetap hukumnya azim, hukumnya dosa. Ya. Nah, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir hanya tentang pahala, tapi pikirkan juga tentang apa? Dosa. Jadi sebagaimana di bulan haram ini pahalanya besar, ketahuilah dosa pun juga besar. Sebagaimana pahala bisa menghapus dosa, ketahuilah dosa pun bisa menghapus pahala. Ambil contoh, Pak Guru, dosa apa yang paling dahsyat menghapus pahala? Dosa syirik. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di mana? Bulan haram. Tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Dikatakan oleh Suhail ibn Abi Saleh dari bapaknya, dari Ka'ab radhiyallahu anhu atau Ka'ab rahimahullah. Ka'ab tabi'in mengatakan sebagaimana dalam kitab Lataiful Ma'arif, ahabbuz zamani ilallah al-ashhurul hurum. Masa dan waktu yang paling dicintai oleh Allah adalah bulan-bulan haram. Masa yang paling dicintai oleh Allah adalah bulan-bulan haram. Wa ahabbul ashhurul hurum wa ahabbul ashhuril hurum ilallah Dzulhijjah. Dan bulan haram yang paling dicintai oleh Allah adalah bulan Dzulhijjah. Wa ahabbu Dzulhijjah ilallah al-ashrul awwal. Dan Dzulhijjah yang paling dicintai oleh Allah 10 pertama Dzulhijjah. Sekaranglah dia para jamaah. Maka ingat, yang ngaji hari niki tidak akan sama pahalanya yang ngaji dari ahad berikutnya, dan di ahad-ahad yang lainnya di luar 10 pertama Dzulhijjah. Bangka lamun ya hadir ja baru gigati bergempo. Nah, ini dia para hadirin, ayat sudah kita bawakan, hadis sudah kita bawakan, ucapan tabi'in sudah kita bawakan, ya. Baik tafsir bagaimana besarnya pahala di bulan haram dan besarnya dosa di bulan haram, dan sudah kita sebutkan sekarang bulan paling dicintai dari 12 itu bulan haram yang 4. Dari bulan haram yang 4 itu yang paling dicintai bulan Dzulhijjah. Dari Dzulhijjah itu yang paling dicintai 10 pertama. Maka itu sebabnya dibawakan dalam kitab Mukhtasar Qiyamul Lail oleh Al-Marwazi dari Abu Uthman An-Nahdi. Ya, Abu Uthman An-Nahdi ini hidup di 2 masa jahiliyah dan masa Islam. Apa kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala? Kanu yu'azzimuna 13. Dahulu para sahabat mereka mengagungkan 3 sepuluhan. Al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Wal ashrul awal minal Muharram, 10 pertama Muharram. Wal ashrul akhir min Ramadan, dan 10 terakhir bulan Ramadan. Baik, kita rincikan. Ini yang diagungkan oleh para sahabat. Ini yang diagungkan oleh para salaf. 10 pertama Dzulhijjah sekarang dia yang undurkan. Kenapa?
Yang kedua 10 pertama Muharram. Kenapa 10 pertama Muharram? Di sanalah Allah menyelamatkan Nabi Musa. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah dengan cara puasa pada tanggal 10 Muharram, dinamakan puasa Asyura. Dan Nabi menyebutkan keutamaannya sebagaimana dalam Sahih Muslim, mengampuni dosa setahun yang telah lalu. Itu sebabnya diagungkan 10 pertama Muharram, karena di sana ada Asyura. Yang kedua, 10 terakhir Ramadan. Kenapa diagungkan 10 terakhir Ramadan? Karena di sana Lailatul Qadar. Abu Sayyaf, apa keutamaan Lailatul Qadar? Balamu mik no kakak imbe ya no mele dengar ademan batur dengar suara mpe abu, masya Allah. Mik no nuka Lailatul Qadar niki inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Anu jelu, nah bagus dulu si pengajian, aduh kurang seru biruanan ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Mati nak aja. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Masya Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanassalun malaikatu bid'an min kullil amri. La ilaha illallah. Salamun ya hatta matla'il fajr. Allahu Akbar. Lagu abui bekal aja nenek. Hurufnya ya pertanyaan iki itu mana sih? La ilaha illallah. Oh Pak Abu. Jadi 10 pertama Muharram kenapa diagungkan? Karena ada 10 terakhir Ramadan kenapa diagungkan? Karena ada Lailatul. Sekarang kita berbicara 10 pertama. Diriwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai pelaksanaan amal saleh selain dari 10 pertama Zulhijjah. Apa maknanya? Jelo i paling demenang le Allah Ta'ala tenggawi amal soleh pin 10 pertama Zulhijjah nini. Iya wah jelo paling demenang le Allah Ta'ala tenggawi amal soleh. Amal soleh 2 syarat, ikhlas dan ittiba. Asal itu ikhlas dan datang dari Nabi SAW, maka dia amal yang paling dicintai. Perukat subhanallah kali ini lebih afdal daripada subhanallah di luar 10 pertama Zulhijjah. Sampai sahabat pun heran, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah yang merupakan tonggak dari amalan Islam, wa dzirwatu sanamihi, puncak dari amalan Islam yang paling tinggi adalah jihad. Jihad tidak bisa menandingi amal soleh di 10 pertama Dzulhijjah. Ya ampun tiang ngetu tengone aturang pelungguh ai ngaji pin 10 pertama nini beyawah paling untung wah. Yakna pada gentang ngaji pin luar 10 pertama Dzulhijjah. Angka lamun tiak tahadir juga ndak tadah wah.
Apa jemaah ke ahad mudi ke Ustaz Barak masih ahad mudi. Tentu jarah ahad mudi. Lagu yang ada 10 pertama pe. Kenapa? Ahad mudi libur rita. Kenapa? Besang penyembeli papa. Kan jelo ahad hari kedua hari tash. No, ahad kemudian malik takin kedait nene tetap jak pin bulan haram tapi nggak bisa mengejar. Kenapa? Karena di 10 pertama ini paling dicintai. Sampai jihad saja tidak bisa menandingi. Sampai Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya amal yang kurang afdal di luar bulan haram, di luar 10 pertama, kalau dikerjakan di 10 pertama, dia berubah menjadi afdal dibandingkan di luar itu. Apalagi yang memang sudah afdal. Kecuali seorang keluar berperang dengan harta dan nyawanya, tidak ada yang pulang, ya, ontanya dipakai untuk jihad, kemudian atau kudanya mate, ia nugise mate, pulang hanya nama, baru bisa menandiki amal soleh di 10 pertama Zulhijjah. Nah, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa sebabnya? Tapi sebelumnya dibawakan oleh para ulama kita sampai Nabi ungkapkan kehebatan amal soleh di 10 pertama Zulhijjah ini dengan 4 lafaz. Lafaz yang pertama tadi ahabbu, paling dicintai. Lafaz yang lain mengatakan a'zamu, paling agung. Lafaz yang ketiga azka, paling suci. Lafaz yang keempat afdal, paling afdal. Abrempok, wah ini 10 pertama ini kumpul semuanya. Tidak ada amal yang paling dicintai, paling agung, paling suci, paling afdal selain dari amal soleh di 10 pertama Zulhijjah. Ya piagin dait pin luar puluh nene aja ndak ada. Pe bongkar kitab nene le marabasan tulokano pitu kemisnya dengan kendaitan. Ini sudah yang paling afdal para jamaah. Maka Sa'id bin Jubair ketika masuk 10 pertama niki kana yajtahidu fil ibadati ijtihadan syadidan hatta yakadu alla yaqdiru alaih. Sa'id bin Jubair tabi'in para jamaah bersungguh-sungguh ibadah di 10 pertama ini sampai-sampai yakna baule nagin gawe ya saking semangatnya beribadah. Nah, itang gitu gise. Contoh, rawatib al-muakkadah berapa rakaat? Berapa? 12. Nah, ningkat nengka bukan yang muakkad saja, yakna muakkad nu gise pemilu gawe ya. Mana dia? Yang biasanya 2 setelah zuhur, rombo ijari 4. Kemudian ya tawahwah sebelum asar, perombo ya 4. Ya pewahwah jamak sebelum maghrib, bekumbe apa? Bekamar doang petayak. Tentu apa ya? Enggak 5 sap pertama. Pembe ke batur luit nih. Baraja papa. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Asabul sab nene wah. Kerjakan dia. Qablah isya kerjakan dia. Ba'dah isya biasa 2, rombok ya jadi 4. Yang biasa witirnya 3 rakaat, rombok ya jadi 5. Nah, seperti ini cara kita. Maka apa? Yang berimpak 10 pertama niki nggak akan sama impaknya di luar itu. Subhanallah. Nah, kenapa kok bisa seistimewa ini 10 pertama Zulhijjah? Kita ambil beberapa asbabnya para jamaah. Yang pertama, li'anna fiha yauma Arafah. Salah satu sebabnya adalah karena hanya di 10 pertama itu hari Arafah ada. Ara ke bulan lain no, Arafah no. Ara ya nara.
Tidak ada orang wukuf sepanjang tahun itu di Arafah kecuali tanggal 9. Oleh karena itu, kak pada lupa laun tanggal siwa ita mbale nene pada puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, Abu Uthman An-Nahdi, bangunkan keluarga-keluarga kalian untuk makan sahur. Ini sebabnya, salah satunya karena di sana ada hari Arafah. Yang mana hari Arafah itu yaumun azim, ya'tiqallahu fihi ibadahu minan nar. Hari yang sangat agung. Hari itu hambanya banyak dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana hadits riwayat Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Hari paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari neraka adalah pada hari Arafah. Paling luwe bebasang lengan neraka isi Allah subhanahu wa ta'ala penjelo Arafah. Kenapa para jamaah? Ita nini ahlapu ta dua balenta. Bagus pagawianta pin surga kolanta. Lagu arak gisi balenta pin neraka. Ingat dulu para jamaah, dua rumah kita ini, ya, rumah kita dua, satu di surga, satu di neraka. Kalau kita beramal soleh, masuklah kita ke dalam surga, kosong balenta pin neraka no. Kalau masuk neraka, waliyadzubillah, benda ita janakah. Ya. Kalau masuk neraka, waliyadzubillah, maka kosonglah tempat yang di surga. Allah mengatakan, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Jadi penduduk surga yang masuk surga niki, dia yang mewarisi rumah-rumah yang di surga yang dimiliki oleh penduduk neraka. Karena penduduk neraka aurung kita masuk surga, yang masuk surga yang mewarisinya, bukan anak jari papu jaria. Jadi paling banyak orang bebas dari api neraka pada hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Allah mendekat di hari Arafah, layak dengan kebesarannya. Terserah kumbenya belen Allah Ta'ala, ya kanggo ya bau dah. Di sana Allah bertanya kepada malaikat, malaikat, meleneng kurake hambangku nene pin Arafah nene, nangis berdoa sampai telap jelo. Apa mau mereka? Nangis berdoa sampai terbenam matahari. Mereka ingin ampunanmu ya Allah, aku ampuni mereka. Maka jamaah haji, mudahan arak nasib pada tahun datang ke tahun pirang, qadarullah pelungguh berangkat ke Arafah, jaga hari Arafah baik-baik. Untung tahun-tahun niki panas doang akan darah rani sugul lengan tenda no. Kalau dia ndak panas para jamaah, masya Allah, mohon maaf niki nggih alwe lalu haji ini ketoleka-leka. Jalan-jalan dia teh tenggita gunung Jabal Rahmah nono nukah. Subhanallah. Padahal hari itu apa? Hari paling banyak pembebasan dari api neraka. Tapi pelunggu bertanya, bukan si haji doang muan nene, yang haji saja yang dapat. Nah kita ini yang di rumah apa? Disyariatkanlah kita puasa. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi katakan, siyam yaumi Arafah ahtasibu alallah an yukaffira sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah, dengannya aku berharap Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. No, batur pian Arafah dibebaskan dari api neraka. Kita pun di rumah bisa bebas dari api neraka. Caranya apa? Puasa. Kemudian dibawa ke Imam Al-Munziri, dan hadis ini atau asar ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, kunna kami ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'uddu menganggap
Siyam Arafah, puasa Arafah bisiyami sanatain, sama seperti puasa 2 tahun. Asayang jamaah jalma jelo Kamis nene. Kemudian bertepatan lagi dengan hari Kamis. Hari Kamis itu adalah apa? Puasa sunnah yang disunnahkan oleh Nabi. Senin hari diangkatnya amal soleh, hari dibukanya pintu-pintu surga. Maka 2 niat P supaya besar pahalanya. P puasa Arafah sekaligus puasa jelo Kamis. Bekumbe tak ada betumben benini beketimbang ya benar apa silahkan sudah puasa. Jelo Senin Kamis ya tiang wah puasa. Kumbe angku iteloh bangkat iteloh ngute. Betumben jamaat yang puasa tidak ada masalah. Yang penting puasa. Sama seperti puasa 2 tahun. Mengampuni dosa 2. Ini kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita. Timak tembale mesti amuan ita ampunan dengan Allah. Amuan ita puasa 2 tahun. Ini hebatnya puasa Arafah. Maka jangan sampai lolos. Nah, hanya saja para jamaah, hati-hati yang masih tidak bertegur sapa dengan kawannya, saudaranya. Ara EP saling wada, saling kumbe ke yakpo EP nene saling sapa. Onya dalam Sahih Muslim, tuftahu abwabul jannah kulla khamis. Allah buka pintu surga itu setiap Kamis. Fayughfaru li jami'i ibadih. Allah ampuni semua hambanya illa limusyrikin aw musyahinin kecuali yang syirik tidak dapat ampunan dan yang berseteru dengan saudaranya. Masih EP ya peseling sapa. Apa kata Allah? Anzira hadzaini, tolong tangguhkan yang 2 ini. Ya kenemuan ampunan julu dua nene nuka hatta yastaliha, sampai mereka berdamai. Benak tadah ngatuja be pejat ngendeng maaf kalam ini wah. Ya ulah nganti berjamaah ke parak-parak rafat jelo Kamis nunda cepat. Ini pertama. Kenapa 10 pertama itu agung? Karena ada hari Arafah. Yang kedua, li'anna fiha yauman nahar. Karena di 10 pertama ini ada hari Id, penyembelihan. Wa huwa yaumul hajjil akbar. Tanggal 10 itulah yang dimaksud oleh Allah Yaumul Hajjil Akbar. Tanggal 10 itu hari haji akbar. Wa huwa a'zamul ayyam indallah. Tanggal 10 ini hari yang paling agung di sisi Allah. Afdalu ayyamid dunia, bahkan hari paling afdal sedunia tanggal 10 Zulhijjah. Ya anara agungan li nono wah. Apalagi besok akan bertepatan dengan hari Jumat. Ini namanya cahaya di atas cahaya. Sebagaimana hadis Abdullah ibn Qurt dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyam indallah yaumun nahr." Hari yang paling agung di sisi Allah hari penyembelihan tanggal 10. Thumma yaumul qar, kemudian tanggal 11. Hari yang paling agung. Ini nama haji akbar. Oh berarti kumbe tadahna indengar ta ilai ayai muan ukup penjelo Jumat iya nono muan haji akbar. Itu hadisnya dhaifun jiddan, bahkan hadisnya mungkar. Enggak ada dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan ya apabila bertepatan hari Arafah dengan hari Jumat ta'dilu itsnatain wa sab'ina hajjatan, sama seperti 72 kali berhaji. Itu hadis yang tidak ada dasarnya, hanya dipopulerkan dalam kalangan mazhab Syafi'iyah. Enggak ada dasar. Kalau ayat Yaumul Hajjil Akbar, ayat itu turun tanggal 10 Zulhijjah saat
sembelihan saat Nabi melontar Jumratul Aqobah. Kita di sini sedang berhari raya. Masya Allah. Ini sebabnya kenapa 10 pertama niki paling agung. Karena yang kedua adanya hari haji akbar, adanya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaqul al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beliau mengatakan, kenapa 10 pertama ini hari yang paling agung, paling mulia, afdal amal saleh dalamnya? Lijtima'i ummahatil ibadati fiha. Karena terkumpul di 10 pertama niki indo ibadah. Mana bahasa anta? Inan ibadah no tono kola ngumpul, ya ngumpul pin bulan ilain. Kita mulai dari rukun Islam yang 5. Haji. Di mana tempatnya? 10 pertama Zulhijjah. Masuk kita ke puasa, di mana adanya? 10 pertama Zulhijjah. Puasa apa? Arafah. Kalau kita mengatakan sholat, ada Idul Adha, lain lagi sholat 5 waktu. Kalau kita mengatakan sedekah, ada sedekah, bagi-bagi daging, bagi-bagi empak. Ini sebabnya kenapa 10 pertama Zulhijjah niki sangat agung di sisi Allah, terkumpul induk ibadah yang tidak kumpul pada bulan-bulan lain. Jelas niki? Poin yang terakhir para jamaah. Wa mimma ya'dhumu ajruhu fi hadhil ayyam. Di antara yang agung pahalanya di hari-hari ini, kathratu dzikrillah, banyak berzikir. Minat takbir wa tahlil wa tahmid. Takbir, tahlil, tahmid. Berdasarkan firman Allah dalam suratul Hajj ayat 28, wa yadhkurusmallah fi ayyamim ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah fi ayyamim ma'lumat. Ibnu Abbas menafsirkan menyebut Allah berzikir di 10 pertama Zulhijjah. Yang paling agung di 10 pertama Zulhijjah ini para jamaah adalah at-takbir. Apa? Takbir. Mara bahasanta takbiran. Dan takbir ini terbagi menjadi 2. Yang pertama takbir mutlak, lepas, bebas, kapanpun dan dimanapun. Ini mulai sejak terbenam matahari masuk tanggal 1 Zulhijjah, berakhir sampai terbenam matahari terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Ini namanya takbir apa? Mutlak, bebas, lepas. Yang kedua namanya takbir muqayyad, terikat. Mana ikatannya? Selepas sholat wajib. Ini mulai dari pagi hari Arafah, ya, berarti subuh jelo kemis ijma. Silahkan habis berzikir mulai takbir. Zuhur, asar, maghrib, isya sampai asar pada tanggal 13 digabung juga dengan takbir lepas. Maka Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya, kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila suq fi ayyamil ashr. Abu Hurairah dan Ibnu Umar sengaja keluar ke pasar di 10 pertama Zulhijjah. Yukabbirani, mereka sengaja dua pergi takbiran. Fayukabbirun nasu bitakbirihima, orang-orang pun mengikuti takbir mereka. Maka para ulama kita mengatakan jangan sampai sunnah ini mati, jangan sampai sunnah ini nasyam mansiya, terlupakan. Nah, kita mulai pada takbir.
Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar ala ma hadana. Terus para jamaah sambil ulik ngaji bare, pelalo lo masjid, ulik lengan masjid, pelalo lo bangkat nongkak rombong no, pe takbiran wah. Timak na senyum-senyum batur kita pemilu kakak begitu ida. Biyawahkah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut Abu. Baiklah. King, cepat. Bagian tukang timbang ini dia, bagian tulang ini dia, bagian jeruan isin dalam ya pejatna, ini dia. Nah, tur bagus. Kenapa? Kita menghadapi 2 hari raya ini para jamaah. Nah, ya na bau ketulungan, nah, bape bejumat enang nenewah suruh ibu-ibu ini mainang nah. Ya, bareh begitu selesai Jumatan, maju ibu-ibu ule ngetuang kuna. Lanjut lagi. Wallahu taala ala wa alam. Iya wah niki para jamaah, lawan telat malah terbin la ilallah. Pinlangan teh salat maghrib payuna. Ya, mohon maaf nggih para jamaah. Narak kalimat kurang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.